Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat Al-Ghufran Official. Kisah Sufi Al-Imam Hasan Al-Basri. Nasihat Allah untuk sang wali. Pada suatu hari, Hasan Al-Basri pergi mengunjungi Habib Ajmi, seorang sufi besar lain. Pada waktu sholatnya, Hasan mendengar Ajmi banyak melafalkan bacaan sholatnya dengan keliru. Oleh karena itu, Hasan memutuskan untuk tidak sholat berjamaah dengannya. Ia menganggap kurang pantaslah bagi dirinya untuk sholat bersama orang yang tidak mengucapkan bacaan sholat dengan benar. Di malam harinya, Hasan Al-Basri bermimpi. Ia mendengar Allah berbicara kepadanya, "Hasan, jika saja kau berdiri di belakang Habib Ajmi dan menunaikan sholatmu, kau akan memperoleh keridaanku, dan sholat kamu itu akan memberimu manfaat yang jauh lebih besar daripada seluruh sholat dalam hidupmu. Kau mencoba mencari kesalahan dalam bacaan sholatnya, tapi kau tak melihat kemurnian dan kesucian hatinya. Ketahuilah, aku lebih menyukai hati yang tulus daripada pengucapan tajwid yang sempurna." Tetangga Nasrani. Imam Hasan Al-Basri adalah seorang ulama tabi'in terkemuka di kota Basrah, Irak. Beliau dikenal sebagai ulama yang berjiwa besar dan mengamalkan apa yang beliau ajarkan. Beliau juga dekat dengan rakyat kecil dan dicintai oleh rakyat kecil. Imam Hasan Al-Basri memiliki seorang tetangga Nasrani. Tetangganya ini memiliki kamar kecil untuk kencing di loteng di atas rumahnya. Atap rumah keduanya bersambung menjadi satu. Air kencing dari kamar kecil tetangganya itu merembes dan menetes ke dalam kamar Imam Hasan Al-Basri. Namun beliau sabar dan tidak mempermasalahkan hal itu sama sekali. Beliau menyuruh istrinya meletakkan wadah untuk menadahi tetesan air kencing itu agar tidak mengalir kemana-mana. Selama 20 tahun hal itu berlangsung dan Imam Hasan Al-Basri tidak membicarakan atau memberitahukan hal itu kepada tetangganya sama sekali. Dia ingin benar-benar mengamalkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri sakit. Tetangganya yang Nasrani itu datang ke rumahnya menjenguk. Ia merasa aneh melihat ada air menetes dari atas di dalam kamar sang imam. Ia melihat dengan seksama tetesan air yang terkumpul dalam wadah. Ternyata air kencing. Tetangganya itu langsung mengerti bahwa air kencing itu merembes dari kamar kecilnya yang ia buat di atas loteng rumahnya. Dan yang membuatnya bertambah heran kenapa Imam Hasan Al-Basri tidak bilang padanya, "Imam, sejak kapan engkau bersabar atas tetesan air kencing kami ini?" Tanya si tetangga. Imam Hasan Al-Basri diam tidak menjawab. Beliau tidak mau membuat tetangganya merasa tidak enak. "Namun, Imam, katakanlah dengan jujur sejak kapan engkau bersabar atas tetesan air kencing kami. Jika tidak kau katakan maka kami akan sangat tidak enak," desak tetangganya. "Sejak 20 tahun yang lalu," jawab Imam Hasan Al-Basri dengan suara parau. "Kenapa kau tidak memberitahuku? Nabi mengajarkan untuk memuliakan tetangga. Beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangganya." Seketika itu si tetangga langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia dan seluruh keluarganya masuk Islam. Umpatan. Seseorang datang menemui Syekh Al-Hasan. Dia bercerita bahwa dirinya baru saja diumpat oleh si Fulan. Syekh Al-Hasan justru menyuruh orang tersebut untuk kembali menemui si Fulan. "Ingat," kata ulama, "orang yang suka mengumpat memasang senjata untuk melemparkan kebaikannya ke barat dan timur, serta ke kanan dan ke kiri," kata Syekh Al-Hasan. Orang tadi lantas menuruti nasihat Syekh Al-Hasan. Dia tak sekadar menemui tapi juga membawakan sebakul kurma rutab. Sembari menyerahkan sebakul kurma yang dibawanya, ia berkata dengan tenang, "Aku mendengar kabar bahwa engkau telah menghadiahkan kebaikanmu kepadaku. Maka terimalah kirimanku sebagai ucapan terima kasih." Apalagi sebenarnya yang dikatakan Syekh Al-Hasan hingga lelaki yang diumpat itu bisa sebaik demikian pada orang mengumpatnya. Ternyata,
Syekh Al-Hasan seperti dikisahkan oleh Al-Ghazali mengutipkan satu nasihat yang pernah didengarnya dari Syekh Mubarak. Bunyinya pendek sekali, jika aku suka mengumpat, tentu aku mengumpat ibuku, sebab ibuku berhak menerima kebaikanku. Oh Syekh, siapa ini? Hasan Al-Basri, semoga Allah memberkatinya, adalah seorang imam yang terkenal dan di masanya hidup Habib Al-Ajami, semoga Allah mensucikan jiwanya. Beliau bukan seorang Arab, tapi dari Persia atau Bukhara, dan beliau buta huruf. Suatu ketika Habib Al-Ajami sedang duduk di depan hanikahnya, pondokan untuk berzikir, tiba-tiba Hasan Al-Basri datang dengan tergopoh-gopoh. Oh Habib, sembunyikan aku karena Hajjaj, wakil gubernur, mengutus tentaranya untuk menangkapku. Sembunyikan aku, kata Hasan Al-Basri. Dan Habib membalas, masuklah ke dalam dan bersembunyilah. Hasan masuk ke dalam dan menemukan sebuah tempat untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian, beberapa tentara menghampiri Habib. Apakah Anda melihat Hasan Al-Basri? Ya, aku melihatnya di dalam. Dia ada di dalam. Mereka masuk ke dalam dan melihat ke sekeliling, melihat ke segala arah, bahkan menyentuh kepala Hasan Al-Basri, dan beliau melihat mereka dengan ketakutan. Kemudian pasukan itu keluar, dan berkata kepada Habib, apa sekarang Anda tidak malu karena Anda telah berdusta? Di mana dia? Hajjaj akan berurusan dengan orang yang bekerja sama dengan Hasan Al-Basri, dan itu cocok dengan Anda. Anda berkata bahwa dia berada di dalam, apakah Anda tidak malu telah berdusta? Di dalam? Aku tidak berdusta. Dia di dalam. Sekali lagi, mereka masuk. Lalu, dengan sangat marah, mereka pergi. Kemudian Hasan Al-Basri keluar. Oh, Syekh, apa ini? Aku datang kepadamu, memintamu untuk menjagaku dan engkau mengatakan kepada tentara bahwa aku berada di dalam. Ya Hasan, ya Imam, najau min sidki al-kalam, engkau diselamatkan oleh kebenaranku. Aku mengatakan kebenaran dan Allah melindungimu karena aku berkata dengan jujur. Aku berkata, wahai Tuhanku, ini adalah Hasan Al-Basri, hambamu, dia datang meminta pertolonganku, berkata, sembunyikan aku, jagalah aku. Aku tidak bisa melindunginya. Aku mempercayakan dia kepadamu, menyerahkan dia kepadamu sebagai amanat dariku. Engkau melindunginya. Aku hanya mengatakan hal itu dan membaca ayat Al-Kursi. Karena itulah para tentara tiada pun dapat melihatnya. Semoga kita mendapatkan barokahnya aulia dan ulama, serta mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin.